Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat video untuk merekomendasikan beberapa saham yang bisa teman-teman perhatikan dalam beberapa waktu ke depan. Namun sebelum kita sampai ke topik pembahasan, saya ingin ingatkan kembali kepada teman-teman semua, bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama kita, trading bersama Mirai Aset Sekuritas dan mendapatkan fasilitas grup VIP, yang dimana teman-teman bisa menikmatinya secara free, gratis, dan lifetime yang paling penting teman-teman. Teman-teman tuh hanya cukup untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritas Under saya, nanti syaratnya saya akan berikan panduan kepada teman-teman apabila teman-teman klik link yang akan kita sertakan di deskripsi. Jadi untuk informasi lebih lanjut nanti teman-teman boleh langsung berkomunikasi dengan saya dengan melalui link WA yang saya sertakan di link deskripsi kita. Nah, di sini kita akan forecasting terlebih dahulu untuk pergerakan indeks IHSG. Jadi kalau teman-teman lihat memang indeks IHSG kita di dalam pergerakan beberapa waktu ini sangat membosankan, bahkan justru membuat kita seperti demotivasi untuk melihat market. Tapi teman-teman jangan khawatir karena kita juga mempunyai forecasting atau analisa di dalam waktu tahun 2024 atau memasuki awal tahun 2024. Kemungkinan besar pergerakan indeks IHSG kita itu akan menjadi lebih positif. Karena kalau teman-teman biasanya sudah punya pengalaman di market, kita itu selalu menghadapi gejolak politik setiap 5 tahun sekali, teman-teman. Dan itu hal yang wajar ketika market itu masih menunggu terjadinya perpindahan regulasi atau perpindahan politik. Jadi hal-hal yang wajar aja kalau seandainya pergerakan indeks kita masih lebih membosankan atau masih complicated untuk kita perhatikan. Nah, kita tahu kebijakan dari makro kalau teman-teman lihat intermarketnya dari beberapa intermarket seperti US atau juga negara-negara lain itu juga berdampak terhadap flow untuk masuk ke negara kita. Teman-teman juga harus perhatikan supaya apa? Supaya teman-teman mengerti dengan kondisi sekarang sektor apa yang menarik untuk kita perhatikan. Misalnya, sekarang kalau teman-teman lihat USD IDR sekarang ini masih sangat buruk untuk flow supaya bisa masuk ke market kita. Karena apa? Karena rupiah itu masih terus melemah terhadap USD. Jadi itu menunjukkan bahwa flow itu masih keluar dari market kita atau bisa dikatakan rupiah itu masih dibuang oleh asing sehingga terjadi sebuah perlemahan terhadap rupiah dan terjadi penguatan terhadap USD. Itu diakibatkan oleh apa? Karena teman-teman perhatikan The Fed sendiri atau John Powell sendiri mereka telah menaikkan suku bunga sampai 5,5% dan mereka mengatakan sampai akhir tahun mereka kemungkinan besar akan menaikkan satu kali lagi untuk suku bunga mereka. Kemungkinan besar sih saya sendiri prediksi kenaikannya itu palingan 250 bps, tapi itu sangat signifikan nanti bisa jadi untuk pergerakan market. Teman-teman harus mengerti ada namanya risk free untuk di setiap negara. Itulah dikatakan ada namanya BI 7 day repo. Nah, kalau kita lihat di negara kita BI kemarin sudah menaikkan suku bunga menjadi 6%. Tandanya risk free untuk negara kita sudah 6%. Ibaratnya apabila foreign masuk ke negara kita membeli sebuah obligasi atau surat berharga negara, mereka akan mendapatkan yield minimal 6%, teman-teman. Tapi pertanyaannya, teman-teman harus mengerti, ketika foreign ingin masuk ke negara kita, ada resiko yang mereka harus pikirkan juga. Misalnya, ketika mereka memasuki market saham, mereka harus pikirkan resiko fluktuasi pergerakan harga. Dan juga resiko yang paling penting dan tidak kalah teman-teman harus perhatikan adalah currency atau USD IDR kita. Let's say kita katakan, kalau seandainya foreign masuk ke negara kita dari awal Mei, teman-teman. Teman-teman perhatikan, foreign itu sudah rugi selisih kurs itu hampir 9%. Atau kalau kita lihat di sini 8,6%, teman-teman. Yang dimana kalau seandainya mereka masuk ke market kita dengan kurs 14.600, sekarang mereka sudah rugi selisih kurs menjadi 15.800. Tandanya apa? Ada kerugian currency risk yang mereka dapatkan. Makanya kalau kita menjadi hedge fund atau juga sebagai manajer investasi, tentu mereka akan kembali ke negara maju seperti Amerika yang dimana mereka pegang USD, yang dimana currency-nya jauh lebih kuat dan mereka kasih imbal balik yang tinggi. Kalau teman-teman perhatikan sekarang spread-nya itu hanya selisih 0,5. Jadi kalau teman-teman seandainya pegang uang pasti teman-teman akan kembali ke US dan itu wajar-wajar aja kalau teman-teman perhatikan market kita masih terjadi sebuah distribusi oleh foreign. Nah, teman-teman harus mengerti kalau seandainya
USD IDR kita terus melemah seperti ini, teman-teman harus lihat sektor-sektor apa yang mungkin hutangnya dihitung dari USD. Kenapa? Karena mereka akan berdampak buruk. Hutang mereka akan terus membengkak yang dimana itu dihitung dari USD. Jadi mereka akan rugi selisih kurs, tapi di satu sisi ada perusahaan yang diuntungkan dari selisih kurs. Misalnya apa? Misalnya kalau teman-teman lihat ada namanya Tekim, ada namanya INKP, yang dimana mereka sering mendapatkan keuntungan dari selisih kurs. Tapi teman-teman lihat di semester 1, kemarin Tekim itu menghadapi sebuah gejolak yang cukup negatif dari selisih kurs. Mereka terjadi sebuah penurunan laba yang sangat signifikan. Makanya kalau teman-teman ikuti pergerakan saham Tekim, mereka terjadi sebuah kerugian dari selisih kurs. Nah, sekarang kita lihat USD IDR terjadi sebuah perlemahan rupiah terhadap USD dan itu biasa berdampak positif untuk saham-saham yang dimana labanya dihitung dari USD. Jadi teman-teman bisa cari, apalagi kita tahu ini sudah masuk kuartal 3, biasanya saham-saham akan mulai melaporkan laporan keuangan. Teman-teman boleh cek saham-saham apa aja yang labanya dihitung dari USD dan teman-teman boleh perhatikan atau hindari saham-saham apa aja yang hutangnya dihitung dari USD karena itu biasanya akan berdampak untuk emiten gitu. Oke, nah untuk composite kita sudah pernah forecasting jadi memang pergerakan indeks IHSG sekarang masih mengalami sebuah tekanan tapi kita juga mempunyai forecasting yang positif untuk pergerakan indeks IHSG ke depan. Kita lihat nanti struktur baru IHSG pergerakannya seperti apa, tapi saya pribadi mempunyai forecasting secara technical analysis IHSG kita akan kejar area 7.520 yang dimana saya sendiri mempunyai forecasting itu merupakan wave 3 dan itu menjadi sebuah pergerakan yang impulsif untuk pergerakan IHSG kita di tahun 2024. Nah, ada 5 saham yang mungkin kita akan rekomendasikan di video kali ini. Kita langsung saja saham pertama itu ada HMSP. Jadi HMSP ini kita rekomendasikan kepada teman-teman. Kenapa? Karena di sini teman-teman akan menemukan sebuah pergerakan yang dimana pergerakan harga sudah mulai lemah. Teman-teman bisa perhatikan dari sisi volume ya. Di sini kita lihat pergerakan harganya terus landai ke bawah, tapi kita temukan volumenya juga sudah mulai mengecil. Tandanya ada sebuah distribusi mulai terbatas. Nah, di sini teman-teman perhatikan terjadi sebuah konsolidasi kecil, di mana dia tidak membuat lower low baru di bawah 845. Nah, di sini kita temukan ada sebuah average volume yang sudah mulai terisi. Tandanya apa? Kita mengasumsikan ada sebuah flow yang sudah mulai masuk ke saham HMSP. Kita indikasikan dari volume yang sudah mulai meninggi, kita perhatikan juga saham yang sudah tidak mulai membuat lower low baru, dan kalau teman-teman mempelajari sebuah pergerakan divergent, biasanya pergerakan harga saham yang membentuk seperti ini itu ada sebuah divergent yang kemungkinan besar akan terjadi. Jadi kita salah satu rekomendasi kita di video ini adalah HMSP. Jadi kalau seandainya besok teman-teman mau entry di open market, teman-teman bisa lakukan. Kita buat pembatasan risiko langsung di 830. Jadi resikonya sendiri sebesar 4,6%. TP-nya teman-teman mungkin bisa letak dulu kita buat di 950 ya. Ini TP1 kita. TP1 kita ada di 950, saya tandakan dulu supaya teman-teman dapat pahami di mana area take profit kita untuk HMSP. Ini adalah TP kita di 950. TP2 mungkin teman-teman bisa letak langsung di 1000 ya. Nah, TP2 kita ada di 1000. Jadi untuk HMSP teman-teman boleh perhatikan yang dimana dia sudah tidak membuat lower low baru dan berpotensi ada sebuah technical rebound. Nah, saham selanjutnya Bovin. Jadi Bovin ini juga cukup menarik untuk teman-teman perhatikan karena teman-teman lihat BI sudah menaikkan suku bunga, jadi kita coba memproyeksikan ada sebuah dampak positif untuk pergerakan saham-saham yang bergerak di bidang finance. Nah, di sini kita lihat terjadi sebuah breakout yang dimana harga sahamnya melemah. Teman-teman lihat di sini terjadi sebuah breakdown ke bawah. Teman-teman lihat terjadi sebuah breakdown, dia pullback. Nah, sekarang dia turun ke bawah di sini. Nah, kita lihat di sini terjadi sebuah tertahan harga di 1050, harganya sudah tidak membuat lower low baru. Jadi untuk teman-teman yang ingin coba spekulasi di saham Bovin ini sendiri teman-teman bisa lakukan. Yang paling penting adalah perhatikan apabila harga turun di bawah 950 dan close, ya mau tidak mau teman-teman wajib lakukan namanya pembatasan risiko terlebih dahulu. Nah, stop loss kita buat di 1040 dan TP teman-teman bisa buat di 1200. Itu adalah area take profit kita. Jadi
risk to reward ratio juga 1:2,2. Itu masih menarik untuk teman-teman perhatikan. Kalau seandainya teman-teman ingin perhatikan Cevin juga boleh ya. Cevin juga menarik untuk teman-teman perhatikan karena ini sebenarnya satu segmen dengan Bovin. Jadi di sini ada demand zone. Teman-teman bisa perhatikan ini merupakan area demand zone untuk saham Cevin sendiri. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin entry Cevin, teman-teman juga bisa lakukan dan perhatikan harga apabila turun di bawah 466, teman-teman wajib lakukan pembatasan resiko terlebih dahulu. Jadi untuk Cevin juga menarik untuk teman-teman lihat. Di sini memang terjadi sebuah penurunan harga, tapi di sini volumenya juga kecil-kecil, tandanya distribusinya juga tidak terlalu masif untuk di saham Cevin sendiri. Kalau seandainya teman-teman ingin entry, trading buy, untuk buy on weakness, ini merupakan area yang menarik untuk teman-teman manfaatkan, dan paling penting jaga-jaga cut loss apabila harganya turun di bawah 466. Oke, nah selanjutnya RMKU. RMKU ini masih menarik untuk teman-teman perhatikan. Kenapa? Karena di sini dia sejak IPO terjadi sebuah penurunan harga yang cukup signifikan dan seperti yang saya sampaikan, biasanya pergerakan harga yang seperti ini biasanya ada divergen. Nah, sejak kita tandangkan dulu ya, di sini sejak tanggal kita lihat, sorry, nah, sebentar ya teman-teman. Nah, sejak tanggal 27 September dia tidak membuat lower low lagi. Kita tandanya ini menjadi area bottoming dia, yaitu di level harga 270. Nah, untuk RMKU sebenarnya area stop loss kita memang masih sangat besar ya. Jadi teman-teman sesuaikan dengan batasan risiko. Jadi cut loss kita sendiri cukup di bawah 270. Memang risiko kita ada 8,9%. Kalau seandainya teman-teman ingin trading buy, saya sarankan ini menjadi sebuah area akumulasi aja, teman-teman. Ini menjadi sebuah area akumulasi dan take profitnya cukup menarik karena di sini kita buat take profitnya setidaknya di 340. Nah, ini adalah TP1 kita di 340 untuk RMKU. Kita tandakan, nah ini adalah 340 adalah TP1, TP2 teman-teman mungkin bisa letak langsung di 380. Jadi untuk RMKU sebenarnya dia ada ruang yang begitu besar untuk rally ke atas, sedangkan untuk ruang dia turun itu jauh lebih kecil, teman-teman. Memang resikonya ada 8,9% dan itu cukup besar, tapi tinggal teman-teman sesuaikan aja dengan porsi untuk masuk di saham RMKU. Kalau seandainya teman-teman ingin trading buy dengan lebih konservatif, teman-teman bisa letak cut loss di sini di bawah 282. Kalau seandainya dia break dan close di bawah 282, ya teman-teman boleh cut loss dulu. Tapi kalau seandainya teman-teman tipe swing yang lebih panjang, perhatikan cut loss-nya bisa di bawah 270. Sekarang tinggal teman-teman menyesuaikan stylenya seperti apa. Karena memang saya pribadi melihat RMKU ini masih menarik untuk teman-teman perhatikan. Karena ruang dia penurunannya jauh lebih kecil dan untuk dia ruang untuk naik ke atas jauh lebih gede. Dan itu menarik untuk teman-teman lihat. Nah, ini area TP kita. Kalau seandainya teman-teman ingin lebih swing panjang lagi ya bisa jadi dia kejar area 480 dia bisa kejar gitu. Jadi tinggal kita tunggu untuk update pergerakannya gitu. Tapi untuk sekarang sih kita buat TP1-nya di sini 380 teman-teman. Sorry, kita buat dulu. Nah, TP1 di 380, TP2-nya ini kita buat di 340. Oke, itu untuk RMKU teman-teman bisa perhatikan. Selanjutnya ada SMGR. Nah, SMGR juga masih menarik walaupun terjadi sebuah penurunan yang cukup negatif ya. Teman-teman perhatikan di sini terjadi sebuah penurunan dan kita menemukan di sini menjadi sebuah area support, teman-teman. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin trading buy, sebenarnya SMGR ini menarik untuk teman-teman lihat karena behavior saham-saham persemenan ketika memasuki kuartal 3, kuartal 4 biasanya laba mereka itu akan naik 2 kali lipat karena kita tahu ya kebiasaan pemerintah kita kebijakannya itu akan melakukan percepatan pembangunan setiap mendekati akhir tahun dan itu biasa berdampak positif untuk laporan keuangan saham-saham yang berada di sektor persemenan. Nah, apalagi kita tahu IKN sedang dalam pembangunan dan kalau teman-teman cari informasi peningkatan semen itu di Kalimantan cukup signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita memproyeksikan juga itu dikuasai oleh SMGR. Karena kita tahu ya itu adalah proyek dari BUMN, tentu BUMN akan utamakan uh, emiten mereka. Mereka akan utamakan perusahaan mereka, jadi kita proyeksikan laba SMGR itu akan meningkat cukup signifikan di kuartal 3, kuartal 4 di tahun ini. Nah, untuk teman-teman yang ingin trading buy, teman-teman bisa perhatikan cut loss kita cukup di bawah 6250, itu merupakan area support untuk SMGR.
Nah, di open market besok teman-teman bisa lakukan entry dan cut loss kita sendiri kita katakan di 6.200. TP teman-teman bisa letak area terdekat ya. Area terdekat mungkin 625, sorry 6750 teman-teman bisa buat. Ini adalah area TP1 kita 6750 untuk trading buy kita. Nah, itu 6750 TP1, TP2 kita mungkin teman-teman bisa buat di 7000. Oke, ini ada untuk SMGR teman-teman bisa perhatikan dan teman-teman perhatikan juga SMGR ini salah satu saham yang kita rekomendasikan untuk teman-teman bisa pegang dalam jangka waktu yang lebih panjang. Selanjutnya saham terakhir ada Maha. Di sini Maha teman-teman lihat ya dari IPO terjadi sebuah penurunan. Kita coba tarik channel seperti ini, teman-teman lihat. Kalau kita perhatikan dia sudah breakout dari channel trendline yang kita buat di sini, teman-teman lihat dia breakout. Kita buat tandanya di sini. Dia breakout terjadi sebuah koreksi. Nah, di sini cukup menarik untuk teman-teman perhatikan. Kita buat entry di open market besok, teman-teman bisa lakukan. Cut loss-nya sendiri kita buat di bawah, sebentar ya, kita buat di bawah 216 aja, teman-teman. Jadi cut loss kita di 214. TP-nya kita buat 1:1 dari impulsifnya ini. Kita tarik seperti ini, teman-teman bisa tarik seperti ini. Kita ambil 1:1. Nah, kita buat copy paste-nya seperti ini. Jadi kurang lebih TP-nya teman-teman bisa letak langsung di 310, kurang lebih di 314. Tapi ini ada resisten ya. Kita buat di 300 aja deh. Nah, teman-teman bisa buat TP2-nya di 300. Kita buat seperti ini ya. Kita tandakan ini merupakan area supply untuk Maha. TP1 mungkin kita buat lebih dekat ya karena kita butuh untuk TP1-nya di 250 aja deh. Nah, TP1-nya di 250, TP2 langsung teman-teman bisa letak di 300. Oke, jadi untuk Maha teman-teman kalau seandainya ingin entry perhatikan trading plan kita. Mungkin ini aja 5 saham yang bisa saya rekomendasikan kepada teman-teman semua. Perhatikan analisanya, teman-teman jalankan dengan trading plan dan perhatikan ketika teman-teman masuk, perhatikan resikonya karena apa? Kebanyakan trader-trader ketika entry mereka tidak perhatikan besaran resikonya, itu sangat berbahaya, teman-teman. Ya, syukur-syukur saham-saham yang teman masuk itu mempunyai valuasi atau fundamentalnya yang baik, tapi kalau seandainya fundamentalnya jelek itu sangat berbahaya. Oke, mungkin sampai di sini aja videonya. Semoga saham-saham yang saya review di video ini bisa bermanfaat dan juga bisa menjadi sebuah insight yang positif untuk teman-teman semua. Bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama kita, trading bersama Mirai Asset Sekuritas, teman-teman boleh klik link yang akan kita sertakan di deskripsi. Nanti teman-teman akan saya pandu bagaimana caranya untuk gabung bersama kita di grup VIP. Sampai di sini aja videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.